Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu, silakan duduk. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Dianita, saya bertugas pada saat ini. Baik Ibu, dengan Ibu siapa? Saya Ibu. Baik Ibu Neneng. Ini kedatangan Ibu ke sini ada keperluan apa ya Bu ya? Saya ingin melakukan konseling tentang pengelolaan sampah yang benar seperti apa. Baik Ibu, jadi Ibu kan mengetahui bagaimana sih pengelolaan sampah yang benar Ibu ya. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan pendidikan kesehatan atau konseling tentang pengelolaan sampah yang benar, yang bertujuan agar Ibu lebih mengetahui bagaimana sih cara pengelolaan sampah yang benar, terus juga Ibu lebih mengetahui apa pengertiannya, apa saja jenisnya, dan bagaimana cara pengelolaannya. Seperti ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Ibu, saya mulai saja ya Bu ya. Sebelumnya, apakah Ibu sudah mengetahui bagaimana cara pengelolaan sampah yang benar? Belum Bu. Belum Ibu. Baik Ibu, saya mulai ya dari pengertian. Sampah adalah material yang dibuang sebagai sisa hasil produksi industri atau makhluk hidup, dan bisa juga disebut dengan benda-benda yang sudah tidak digunakan oleh makhluk hidup dan dijadikan benda-benda buangan. Seperti itu ya. Terus yang selanjutnya ada jenis sampah berdasarkan sifat dan wujudnya. Sampah dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya ya, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Untuk sampah organik adalah sampah yang dapat diurai atau sampah yang dapat membusuk dan dapat dijadikan kompos seperti kayu, telur, bangkai hewan, bangkai tumbuhan, kotoran hewan, dan kotoran manusia. Lalu yang selanjutnya ada sampah anorganik. Sampah anorganik ini adalah sampah yang tidak dapat diurai Bu ya, atau sampah yang tidak dapat membusuk. Contohnya seperti wadah bekas makanan, kertas, terus plastik mainan, lalu ada botol, lalu gelas minuman, dan kaleng. Dan sampah ini bisa disebut dengan sampah komersial atau sampah yang dapat laku ya, atau bisa dijual. Lalu yang selanjutnya ada dampak buruk sampah ya Bu. Dampak buruk sampah ini yaitu yang pertama, dampak buruk bagi sosial ekonomi. Untuk dampak buruk dari sosial ekonomi ini yaitu limbah sisa buangan yang menumpuk itu dapat mempengaruhi perubahan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, dan tempat pembuangan atau penampungan yang tidak efektif itu dapat menyebabkan atau mengakibatkan penyakit di lingkungan sekitar. Ini selanjutnya ada dampak pada bencana ya. Pembuangan sisa buangan ke aliran air secara terus-menerus itu dapat mengakibatkan tersumbatnya saluran air. Terus yang ketiga ada dampak pada lingkungan. Limbah sisa juga membawa dampak buruk terhadap lingkungan ya. Seperti cairan sisa buangan yang terus dibuang ke perairan atau selokan itu akan mencemari air yang dapat berujung pada sungai. Seperti itu ya. Baik, yang selanjutnya ada yang keempat, dampak pada kesehatan ya. Limbah sisa buangan terhadap kesehatan itu muncul akibat tumpukan sampah menjadi tempat yang cocok untuk perkembangbiakan organisme penyebab penyakit dan menarik perhatian binatang lain seperti lalat dan anjing ya Bu ya. Terus yang selanjutnya ada program pengurangan pembuangan sampah Bu. Yang pertama ada reduce atau pengurangan penggunaan, yaitu usaha pengurangan bahan buangan dengan tidak memakai atau menggunakan sesuatu yang
berpotensi menjadi sampah ketika selesai digunakan. Yang selanjutnya ada reuse atau penggunaan kembali, adalah usaha pengurangan bahan buangan kembali sampah yang masih memiliki fungsi utama maupun fungsi lainnya ya. Jadi kita usaha untuk digunakan kembali seperti itu ya Bu ya. Terus yang selanjutnya ada recycle atau daur ulang, yaitu usaha pengurangan bahan buangan dengan pengolahan sampah yang tidak dipakai menjadi sesuatu produk yang baru yang dapat dipakai kembali. Seperti ini dapat menghasilkan barang yang dapat dijual kembali sehingga meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Seperti itu ya Bu ya. Terus yang selanjutnya ada cara pengelolaan sampah yang benar berdasarkan sifat dan wujudnya. Yang pertama, pisahkan sampah untuk organik dan anorganik. Terus yang kedua, ganti alas plastik sampah menjadi koran dan atau kardus ya Bu. Terus yang kedua, ubah sampah organik menjadi pupuk kompos. Lalu yang terakhir ada memberikan sisa minyak jelantah ke instansi pengelolaan minyak. Betul ya Bu ya. Baik Ibu, saya sudah selesai menjelaskan tentang pendidikan kesehatan tentang pengolahan sampah yang apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya Bu ya. Baik, untuk evaluasi ya Bu ya. Apa sih pengertian sampah itu Bu? Jadi pengertian sampah adalah material yang dibuang sebagai sisa dari hasil produksi industri maupun rumah tangga, yaitu benda-benda yang sudah tidak terpakai oleh makhluk hidup dan menjadi bahan buangan. Ya, betul sekali ya Bu ya. Berarti Ibu sekarang sudah paham ya Bu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Ibu. Ya Bu ya. Terima kasih atas kunjungannya ya Bu. Semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih Ibu, saya pamit ya Bu. Hati-hati di jalan. Baik, untuk dokumentasinya pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 pukul 12.10 waktu Indonesia Barat telah dilakukan pendidikan kesehatan tentang pengolahan sampah pada Nyonya N usia 25 tahun di Laboratorium Stikes Bambeda Slawi. Dengan evaluasi, pendidikan kesehatan telah diberikan dan Nyonya N sudah mengetahui bagaimana cara pengolahan sampah yang benar. Tertanda Bidan Yunita Eka Rahmawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.